Saya mendukung itu dua, tapi dua itu cukup dari partai politik satu, dari non parpol satu. Kita beradu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini praktis-praktis saja. Saya anggap ada dua kelompok di sini. Yang satu kelompok partai politik, yang kedua kelompok non parpol. Nah, saya di sini masuk di dalam kelompok non parpol, kelompok yang tidak mempunyai partai politik. Saya teringat pada saat saya mendaftar diri di DPD, kita semua disuruh tanggalkan semua sebagai orang partai politik, sehingga kita keluar tidak ikut sama sekali di partai politik. Kemudian mendekati Pilpres, saya keliling di 33 provinsi. Saya melihat ini kenapa kok yang berkuasa semuanya parpol. Sedangkan kita tahu di situ ada kerajaan, ada rakyat, ada ormas-ormas. Mereka kok tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka menyampaikan aspirasi kepada saya, mempertanyakan kenapa di DPD ini kok tidak bisa calon presiden. Di bupati bisa, di gubernur bisa, di presiden kok nggak bisa. Ternyata setelah kita lihat ada amandemen konstitusi yang tidak melibatkan DPD. Jadi gambarannya, kasarannya, di dalam MPR itu ada DPR, ada DPD, ada DPD itu jelmaan dari utusan daerah, kemudian ada utusan golongan, dan mereka semua pada saat itu bisa mencalonkan presiden. Pada saat amandemen konstitusi di 1999 sampai 2002 itu DPD tidak punya hak apa-apa. Yang punya hak untuk mencalonkan presiden hanya partai politik. Kenapa seperti itu? Nah, inilah yang akhirnya kami bersama teman-teman di DPD berdiskusi, akhirnya muncullah satu ide bahwa kita harus memperjuangkan hak kita sebagai orang yang tidak berpartai politik untuk mencalonkan presiden. Kemudian saya melihat lagi ada usulannya Pak Prabowo pada saat itu cocok calon presiden cukup dua dari partai politik. Saya mendukung itu dua, tapi dua itu cukup dari partai politik satu, dari non parpol satu. Kita beradu di situ. Jadi jangan semuanya diambil dari partai politik. Hak kita sebagai orang yang tidak berpartai politik ini mewakili daerah, mewakili banyak. Kita ini satu provinsi dipilih hanya 4 orang. Suara kita dengan suara DPR itu jauh sekali. Kalau DPR dia dipilih melalui dapil, kalau kita ini satu provinsi keliling, lebih berat. Tapi tidak punya wakil, dia tidak bisa memilih calon presiden yang dia usulkan. Itulah yang akhirnya membuat kita berprinsip bahwa kita harus bisa menjembolkan. Kalau ada pasal 6A, di situ hanya partai politik dan partai politik gabungan, kita minta ditambah satu. Di situ ada perseorangan yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah. Kalau ini sudah ada, itu baru adil. Kalau ini tidak ada, tidak adil. Apalagi bicara Jokpro, nggak ada urusan kita sama Jokpro. Iya kan? Bagaimana yang independen saja tidak bisa masuk, kemudian mau ada usulan 3 periode. Buat saya mau 3 periode, buat 5 periode, silahkan. Tapi ini independen harus ada. Karena yang mempunyai hak untuk memilih itu adalah rakyat. Nah, itu satu gambaran yang saya perlu sampaikan. Dan saya sudah keliling dan saya mendapatkan dukungan banyak dari para raja-raja Nusantara, daripada rakyat, dan para akademisi, para mahasiswa. Mereka
ngerti kok bahwa ini sudah saatnya kita harus memperbaiki amandemen konstitusi ini. Bukan kita ingin merubah undang-undang dasar, bukan. Kita mengkoreksi, memperbaiki. Sementara itu dulu. Terima kasih. Satu klarifikasi Pak Ketua, sejauh ini bagaimana usulan itu sudah menggelinding di DPD sendiri? Apakah secara formal sudah dirumuskan dan mau diajukan atau masih wacana? Sudah, jadi di DPD sendiri itu sudah membentuk timja diketuai oleh Pak Jimli. Dia tugasnya memperkuat DPD. Kemudian kalau saya sengaja keliling daerah, menerima aspirasi dari daerah. Nanti di ujungnya akan ketemu itu. Jadi sebetulnya kalau saya bilang untuk mengantisipasi jangan sampai ada oligarki, ini utusan daerah, Dewan Perwakilan Daerah untuk harus bisa dilepas. Dengan ini dilepas menjadi calon perseorangan, oligarki dengan sendirinya akan hilang. Sudahlah, percaya sama saya itu. Jadi loloskan aja di independen. Terima kasih.
bertanya, kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku sekalian